Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pelajaran bahasa Indonesia kita, yaitu Selasa 21 Juli 2020, di mana pembelajaran kita daring. Jadi topik pembahasan kita adalah teks observasi. Teks observasi terdiri dari dua kata, yaitu pertama teks yang artinya juga bisa naskah, lalu observasi yang artinya melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Di mana observasi ini ada persamaannya dengan kata deskripsi. Jadi antara dua kata ini bisa pengertiannya itu melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Nah, dalam hal ini apabila kita hendak mau menyusun sebuah teks observasi, kita harus memperhatikan strukturnya. Strukturnya itu ada dua macam, yaitu pertama pernyataan umum. Pernyataan umum berupa definisi, ya, pembuatan pernyataan umum yang diawali dengan berupa kalimat definisi, yaitu biasanya itu kita buatkan pada paragraf pertama. Tentu dalam hal kalimat definisi kita tidak lagi sulit untuk membuatnya, di mana kalimat-kalimat tersebut menggunakan kata adalah. Satu contoh, sekolah adalah tempatku untuk belajar, dan selanjutnya mau kamu kembangkan lebih panjang lagi, itu urusan kamu, dan tetap kamu ingat harus menggunakan kata adalah. Yang kedua, aspek yang dilaporkan, ya. Adanya aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Adanya aspek yang dilaporkan. Tadi sudah ada kalimat definisi pada paragraf pertama, baru paragraf kedua mulailah dia itu pelaporan-pelaporan kalimat-kalimat untuk kelanjutan daripada kalimat definisi tadi. Suatu contoh, kita membuat suatu teks observasi yang saya buat judulnya adalah Sekolah Yayasan Perguruan Binaguna. Itulah yang saya buat menjadi judulnya, menjadi teks observasi. Lalu saya haruskan menuangkan itu dalam sebuah kalimat, lalu dalam paragraf, apa yang saya lihat, amati, lakukan, dan rasakan, itulah yang saya tuangkan. Nah, saya mulai dari paragraf pertama. Sekolah Binaguna adalah, pertamanya ya, sekolah Binaguna adalah tempatku untuk belajar menggapai cita-citaku. Sampai di situ dulu pertama. Masuklah aspek yang kedua, yaitu aspek yang mau dilaporkan. Ya, aspek yang mau dilaporkan. Paragraf kedua. Itu selanjutnya saya buatlah pelaporan-pelaporan, di mana sekolah Binaguna ini adalah sebuah sekolah yang saya senangi. Sekolah tersebut yang terdiri dari SMP, SMA, dan SMK. Paragraf ketiga, di mana saya memilih suatu sekolah itu, yaitu saya pilih adalah tempat belajar saya SMA. SMA terdiri dari, nah mulailah kita pilih-pilih lagi. Apa yang kita lihat itu ya, apa yang kita lihat, baru yang kita amati kita tuangkanlah. SMA Binaguna terdiri dari kelas 10 4 kelas, yaitu 2 jurusan MIPA, 2 jurusan IPS. Kelas 11-nya 4 kelas, 2 jurusan IPA dan 2 jurusan IPS, dan selanjutnya kita uraikanlah itu satu persatu. Nah,
apa yang kita amati itu, kita lihat, kita uraikan lah. Masuklah mengenai merasakan. Di sekolah tersebut saya merasakan sangat nyaman sekali karena guru-gurunya itu adalah sangat ramah-ramah, baik-baik, dan jauh dari keramaian, sehingga nyaman saya untuk belajar di sekolah tersebut. Lalu saya akhiri. Tapi bisa lagi panjang lebar kalau menceritakan mengenai isi daripada teks tersebut. Nah, saya akhiri. Di sekolah inilah saya untuk belajar dengan baik, mencapai masa depanku. Nah, itulah yang menjadi contoh yang saya buat, yang hendak mau kamu contoh juga apabila kamu membuat sebuah teks observasi. Di dalam teks observasi ini selain strukturnya ada, kita harus juga mempunyai ciri-ciri. Teks tersebut mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri pada teks observasi terdiri dari adanya frasa dan nomina maupun verba. Frasa, nomina, dan verba. Frasa, nomina yaitu di dalam naskah itu kau dapati nanti, yaitu adanya kata-kata, benda, dan kata-kata kerja. Tentu kamu sudah tahu itu contoh bagaimana dia termasuk kata benda dan kata kerja. Kata benda yang kata yang dibedakan, kata kerja melakukan suatu pekerjaan. Seperti contoh memasak, kata benda ini seperti ini adalah role, ini kata benda, berlebas, role, kata benda. Nah, jadi yang kedua, afiksasi. Di dalam naskahmu itu nanti kau dapati ada berupa afiksasi. Afiksasi itu ada berupa imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, tentu nanti itu bisa kau tunjukkan. Enggak. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah kalimat definisi. Kalimat definisi seperti contoh pada pertama, sekolah binaguna adalah tempatku untuk belajar. Nah, tentu ada di situ kalimat definisi, bisa kamu tunjukkan. Lalu ciri yang berikutnya yaitu berupa kalimat simple dan kalimat kompleks. Ini kalau kamu di SMP itu kalimat simple itu adalah contoh dekatnya yang sering kau alami yang kalimat tunggal. Carikan kalimat tunggal yang berupa satu pengertian atau satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Lalu yang keempat yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini bisa disamakan dengan kalimat majemuk. Nah, itulah yang menjadi ciri-cirinya. Saya rasa sudah sampai sini penjelasan saya mengenai teks observasi. Nah, untuk selanjutnya kamu harus menuliskan sebuah tugas, yaitu tuliskan sebuah teks observasi. Itu tergantung kau mana yang kau senangi. Mengadakan di kampungmu, observasilah kampungmu, amatilah, lalu buatlah dia langkahnya, apa topiknya, ya, topik daripada teks observasimu itu. Lalu langkah berikutnya kau lanjutkanlah dia itu, bagaimana kau membuat sebuah teks menjadi suatu bacaan. Nah, setelah selesai ini kau kerjakan, setelah selesai kamu kerjakan sebuah teks observasi, carilah dalam teksmu itu 5 buah kata verba atau kata kerja, 5 buah kata benda. Nah, demikianlah dulu keterangan mengenai teks observasi dan yang dikerjakan ini. Baiklah,